Ya, jadi maka dari itu di sini di minggu ini saya minta teman-teman untuk mandiri memahami proses bisnisnya karena mungkin teman-teman juga menyadari gitu di soal UTS pun penting juga teman-teman untuk tahu apa sih maksudnya dari soal ini gitu ya. Karena kesan pertama itu menentukan juga teman-teman mood atau enggak untuk melihat datanya gitu ya. Kalau misalkan baru melihat sheet pertama di sini misalkan, ini kok banyak banget yang harus dibaca, ada tabel ini, tabel itu, sehingga teman-teman misalnya ilfil gitu ya, sangat sangat disayangkan gitu. Nah, maka dari itu eh, lihat dari tabel ini, teman-teman, walaupun kompleks, sangat bisa dipahami. Mohon maaf sebentar ada pengambilan saya. Oke, ya saya kasih contoh teman-teman kenapa perlu memahami proses bisnis atau seperti apa konteksnya di praktek audit sebenarnya. Jadi kita nih judulnya mata kuliah TABK, dia mau nggak mau kita harus paham juga bahwa apa sih konsep ini tuh di audit itu apa gitu. Saya cerita pengalaman pengalaman saya aja misalnya. Pengalaman saya di internal keuangan ya, mungkin audit, saya audit internal gitu ya, dan laporan keuangan misalnya. Itu justru lebih beragam teman-teman. Maka dari itu kalau teman survei gitu, misalnya lihat dari internet, lebih menantang mana audit laporan keuangan atau auditor eksternal atau auditor internal. Misalnya yang lebih kompleks itu audit audit internal karena lebih beragam dalamnya dan lebih ya lebih tidak tidak monoton lah gitu ya, tergantung kondisi dan sebagainya. Nah, kondisi saya jadi pemanfaatan TBK di audit internal gitu ya misalnya. Jika saya katakanlah ditempatkan di Inspektorat 2 Kementerian Keuangan Kemenkyu, di mana objek auditnya adalah bea cukai. Itu dalam untuk bisa mengaudit bea cukai tentu saya harus mempelajari bea cukai itu sendiri gitu ya. Sedangkan saya kuliahnya nggak bukan bea cukai gitu kan. Sedangkan saya juga tidak mengikuti misalkan diklat seperti teman-teman lain yang bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi saya harus paham, gitu kan. Paling tidak saya harus menyamai pemahaman mereka, atau enggak saya harus paham apa yang akan saya periksa. Sampai kita udah begini begitu ternyata salah gitu pemahamannya. Gitu ya. Saya harus belajar sendiri. Itu dari proses bisnisnya. Lalu melihat ke datanya itu biasanya lebih 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 menantang juga gitu ya. Karena kalau teman-teman di sini mungkin ada yang agak agak kesel gitu melihat ini maksudnya apa sih SO, CO, DO gitu ya. CO itu apa sih? SO itu apa sih gitu kan. Saya bisa sampaikan itu sesungguhnya benar-benar terjadi gitu ya. Bahkan lebih kompleks lagi. Data yang kita terima itu dari misalnya dari auditing bentuknya ya tidak seperti apa yang kita mau kebanyakan gitu ya. Sehingga kita harus mencari tahu sendiri misalnya kode referensi ini maksudnya apa sih? Kode referensi itu maksudnya apa sih gitu ya. Namun kalau kita praktek audit gitu ya, kita dimungkinkan sebenarnya praktek audit sebenarnya mungkin untuk bertanya ke auditingnya gitu ya. Jadi kita belajar sambil bertanya juga. Ini maksudnya data ini tuh apa? Data itu tuh apa? Walaupun ada kamus data, biasanya memang tidak terlalu membantu kamus data. Ya, proses penggalian informasi, pemahaman proses bisnis sehingga hubungannya dengan datanya itu adalah satu skill sendiri dalam kegiatan audit di luar skill misalnya pemahaman data gitu atau pengolahan data. Ini saya share sedikit ya. Data misalnya ini, data bea cukai gitu ya. Ini tabelnya ada sebanyak ini teman-teman. Billing segala macam. Ini data impor aja nih, impor gitu ya. Dan di data di satu tabel ini kolomnya banyak seperti ini. Nah, itu berbagai macam yang memang ujung-ujungnya harus dipahami. Ya. Nggak mungkin kita akhirnya nggak paham terus kita mengaudit atas kembali ketidakpahaman karena ada satu prinsip itu kan profesional gitu ya. Itu contohnya. Jadi mengapa perlu dan sudah paham pun misalnya terkait saya ditugaskan untuk mengaudit proses impor. Apakah
saya akan selalu ditugasi mengaudit impor gitu ya. Enggak juga. Tiba-tiba 3 atau 5 bulan kemudian saya ditugaskan untuk mengaudit proses bisnis ekspor. Ya harus belajar lagi, dihadapkan dengan data yang baru lagi, proses bisnis yang baru lagi. Gitu ya. Nah itu beberapa bulan kemudian mungkin ditugaskan di bidang yang baru lagi. Udah lumayan mahir atau sudah lumayan paham di bidang bea dan cukai, sekitar berapa tahun saya dipindahkan ke inspektorat sebelah yang objek auditnya Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Saya harus belajar lagi pajak misalkan PPh 22 seperti apa datanya, PPh 21, PPN, PPNBM. Jadi eh, sebagai auditor itu ada yang kita sebut memang namanya continuous learning gitu ya. Kita nggak ngerjain itu, tapi kita diharapkan bisa seolah-olah lebih paham dari orang yang mengerjakan itu. Sehingga kita kan nanti kan auditor itu kan memberikan rekomendasi gitu kan. Jadi ya seharusnya kita bisa melihat dari yang sisi yang lain sehingga kita bisa memberikan perbaikan terhadap apa yang sudah ada. Itu sedikit intermezzo terkait dengan pemahaman proses bisnis bagi auditor gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke misalnya ke soalnya ya. Atau sejauh ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum saya coba otak-atik soalnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya sudah sedikit banyak dibantu dengan apa, susunan-susunan apa nih, di FD apa flowchart ya. Pokoknya inilah ya. Susunan kotak-kotak dan tabel dan arah ini. Dan juga bahkan tabel ini sudah dibuat-buat seperti ini. Apakah harus paham? Ya tergantung teman-teman. Saya sih nggak ngeliat ini udah paham maksudnya apa gitu kan. Tapi barangkali teman-teman ada yang perlu melihat dulu atau perlu membaca dulu baru melihat atau baca dulu baru melihat dulu baru baca gitu ya. Nah, ini sudah disediakan gitu ya, untuk teman-teman paham. Ini karena juga sampai ini mungkin ada beberapa yang ke skip di sini ada ya, valid itu apa maksudnya lengkap. Oke, ini siklus intinya siklus penerimaan atau penjualan ini. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti yang disampaikan minggu lalu. Sebentar, saya buka slide minggu lalu. Ini ya, konsepnya sebenarnya sama seperti ini. Dimulai dari start ini ya, ada purchase order atau customer order. Kemarin kan sudah saya bilang ya, ini perspektifnya ya, sales order bisa juga gitu ya. Makanya tadi ada SO di sana. Jadi tergantung penamaannya juga nih. Customer order, atau sales order. Setelah dia jual, jadi teman-teman paham konteksnya aja. Jadi jangan terlalu paham nomenklatur atau kata-katanya gitu ya. Jadi proses bisnisnya setelah dia ada pesanan dari pelanggan, lalu diotorisasi, di grant atau enggak, diberikan atau enggak kreditnya gitu ya. Di situ kan ada juga kan grant itu di sini bawah. Credit approval-nya, di approve atau enggak, diberikan grant atau enggak, diberikan grant kalau bahasa BBM itu grant itu hibah ya. Ini setelah diberi di approve katakanlah gitu ya, di approve kreditnya lalu langsung masuk ke dalam proses fisik barangnya yang dibeli gitu ya. Jadi dalam hal inventory gitu ya. Inventory itu tentu setelah ada pesanan dan sudah diterima pesanannya, dia akan cari barang itu ada atau enggak, lalu dikirim. Nah, proses apa dokumen pengiriman itu biasanya nih bisa bill customer atau bill of lading ini. Nah, dalam hal ini dari free order termasuk ke soal yang kemarin kita coba kerjakan. Jadi dokumen pembuktian bahwa barang sudah dikirim adalah delivery order gitu ya. Lalu setelah delivery order sudah dikirim barangnya, ada invoice penjualannya dan itu nanti dijadikan bahan atau dasar pembayaran. Nah, kurang lebih kan sama di sini ya prosesnya ya, untuk yang soal ini ya. Jadi ada customer order dulu, lalu delivery ordernya, lalu invoice. Itu juga ini sebenarnya. Uh, di sini juga saya perlu sampaikan ke konsep master sama detail. Barangkali di sini teman-teman ada yang bingung, kenapa sih ada master dan detail itu? Jadi inilah memang praktik praktik apa ya, desain aplikasi atau database ya seperti ini kebanyakan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ingat ada konsep normalisasi yang pernah saya sampaikan di beberapa minggu lalu ya. Di antaranya konsep normalisasi adalah seperti ini. Supaya desainnya aplikasi itu tabelnya tidak menumpuk satu tabel semua.
Sebenarnya ini bisa aja semua ditumpuk satu tabel sini ya di detail. Nambah sini semua apa nih? Salesman-nya, customer ID-nya numpuk di sini semua gitu ya. Untuk satu customer atau customer order ID gitu ya. Tapi itu akan boros storage untuk apa ya? Desain database atau desain aplikasinya. Jadi selain boros storage juga boros dalam hal nanti pemrosesannya. Jadi dia harus mengelola data yang sebanyak ini. Misalkan kita cuma mau nyari ini simpelnya aja ya. Kita cuma mau nyari pesanan dari salesman pesanan yang diproses oleh salesman ID 821 berapa banyak sih gitu ya. Kalau di sini kan udah tinggal di sort aja atau di count aja. Oh, di sini berapa banyak nih pesanannya. Oh, misalkan employer ID 821 berapa. Kalau datanya bentuknya seperti ini ada employee ID-nya segala macam. Ketika kita mau count berapa banyak jumlah employee, berapa banyak jumlah pesanan yang di handle oleh employee tersebut, itu harus ini lagi kan di distinct dulu ini nih. Karena 5 record ini atas customer order ID yang sama ini satu pesanan misalnya. Sehingga nggak bisa kita asal count yang tadi kalau misalkan di sini ada employee ID gitu ya. Karena kalau di count salah-salah dihitung sebagai 5 padahal cuma satu customer order ID. Nah, itu banyak lah, banyak diantaranya pembahasan terkait dengan harus normalisasi atau enggak, harus dipisah atau enggak. Di sini teman-teman harus pahami bahwa memang inilah praktek nyata di lapangan bahwa struktur data itu ada yang master dan ada yang detail. Contoh seperti tadi data bea cukai yang sempat saya tadi sneak peek sedikit gitu ya, karena itu data rahasia nggak bisa saya berikan semuanya atau aksesnya atau tempatnya. Contoh masternya adalah PIB. PIB itu pemberitahuan impor barang. Ketika dia mau impor, dia ada dokumen PIB. Tapi katakanlah siapa nih Mas Jadi mau impor barang gitu ya, ngurus barang, itulah dapat dokumen PIB. Tapi barang yang diimpor banyak, misalnya satu dokumen itu bisa 10 jenis barang, bisa 100 jenis barang gitu kan. Nah, detail atas barang di nomor PIB itu dipisahkan ke data tabel detailnya, detail barangnya. Nanti di situ seperti inilah persisnya gitu ya. Di satu customer COID ini ada sekian barang gitu ya. CO ini ada 2 barang. Itu juga di sini konsepnya di DO-nya. Di sini DO-nya aja, ya. Dan ini ada penjabaran. Mohon maaf, sebentar saya break. Oke, kita lanjut teman-teman. Sampai mana tadi itu? Oh ya, konsep master dan detail ya. Master tadi untuk customer order ada master. Di sini cuma per dokumennya aja, dokumen pesanannya. Dan dari satu dokumen dia ternyata bisa mesen banyak barang gitu ya. Maka penjabaran barangnya ada di sini. Ini produk ID itu per jenis barangnya gitu ya, per produk jenis produknya. Itu pun DO master. Ini dokumen ibaratnya kayak mungkin nomor resi gitu ya kalau teman-teman kalau belanja online kan sekarang nomor resi. Tapi dalam satu dokumen resi itu atau dokumen pengiriman, dokumen delivery order atau satu nomor resi bisa mengirim lebih dari satu barang. Nah, penjabaran masing-masing barang itu ada di TDO detail. Makanya misalnya ada 2 DOID yang barangnya ada 2 ya. Misal 3 DOID barangnya ada 3 terus. Nah, kurang lebih seperti itu konsep master dan invoice-nya. Oh, sorry, konsep master dan detailnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita coba masuk ke soal gitu ya. Oke, nomor 1 soal yang kiri, saya bilang soal yang kiri maksudnya.
Customer order master perlu diuji apakah customer order ID dan SO date valid. Nah, customer order master itu, customer ID valid atau enggak itu, kira-kira teman-teman bisa kasih jawaban nggak? Valid itu apa definisinya? Kalau untuk kasus ini ya, saya mungkin random aja nanya nih. Oke, apa-apa deh. Saya aja yang jawab biar cepat ya. Nanti ngasih. Teman-teman malu-malu nih. Oke, untuk kasus ini customer ID valid atau enggak, di sini ya, di sini valid atau enggak, kelihatannya dia harus dibandingkan dengan tabel referensinya. Tabel referensi untuk customer ID itu ada di sini ya. Jadi dia dilihat aja kalau ada, ini mungkin kita udah sering lakukan ya. Kalau misalkan ada customer ID, sorry, customer ID yang tidak ada di referensi, itu kita bisa simpulkan dia tidak valid. Easy. Nah, lihat valid atau enggak? Tadi balik lagi ke atas, paling valid menurut soal ini bisa berarti dia sesuai dengan kode referensinya atau dia sesuai format datanya gitu ya. Dalam hal ini SODate mungkin teman-teman udah lihat SODate itu nggak ada referensinya gitu ya. Masa tanggal ada referensinya. Berarti yang dimaksud di sini bisa disimpulkan dengan segala kebingungan teman-teman mungkin ya bertanya jawab dalam masing-masing grup. Saya bisa simpulkan sepertinya yang dimaksud adalah formatnya gitu ya. Jadi formatnya yang valid seperti apa? Mungkin kita bisa is number gitu ya. Maka ada yang formatnya teks sehingga tidak bisa direkam nanti ketika import penjualan macam permulaan dan sebagainya. Atau mungkin ada yang berasumsi valid itu sesuai dengan cut off-nya. Misalnya, oh ini nggak sesuai cut off-nya 2019 harus 2020. Penafsiran seperti itu saya bebaskan teman-teman selama teman-teman dasar ya. Karena di sini kan nggak jelas. Mudah-mudahan saya berharap sih harusnya jelas. Valid atau enggak itu maksudnya apa gitu ya. Kalau di sini format berarti format gitu ya. Kalau nggak jelas teman-teman agak kebingungan nanti silakan interpretasikan sendiri, tafsirkan sendiri, namun tolong dijelaskan gitu. Itu apa? Oke, itu nomor satu. Nomor dua adalah customer order detail perlu diuji apakah produk ID dan CO price benar atau sah. Produk ID konsepnya sama seperti tadi harusnya dia ada nggak di referensi gitu ya. Referensi produk ID ada di sini dulu. Kalau ada barang di luar dari produk ID ini bisa kita simpulkan itu tidak valid. Dan CO price, nah CO price dari mana? CO price sama juga dari tadi ya. Jadi price ya. Nah, ini apa namanya? Penamaannya berbeda kolomnya, tapi bisa ditebak-tebak kalau saya sih ya feelingnya maksudnya itu ya. Karena di sini kan harusnya harga jual ya, barangnya. Ini kan mau dijual ya, dengan harga berapa. Benar atau sah, jadi sekat dengan referensinya. Ya, itu mungkin yang pertama dan ke yang kedua maksudnya yang di kiri. Kita lanjut ke yang tengah. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan di-interrupt saja ya. Jadi jangan takut mengganggu saya lagi bicara, memotong saya bicara silakan aja. Langsung aja di-unmute, nggak usah perlu raise hand dan sebagainya. Kita lanjut yang kedua, bagian kedua maksudnya. Tanggal penerbitan DO tidak mendahului tanggal CO. Nah, teman-teman kalau ada yang seperti ini, saya sarankan untuk mendefinisikan masing-masing variabel. Jadi teman-teman harus lihat. Oh, kelihatannya ada dua variabel yang akan dibandingkan. Tanggal penerbitan DO dan tanggal penerbitan CO. Atau tanggal CO, sorry. Tinggal dibandingkan saja. Oh, tanggal penerbitan DO itu dari mana? DO tabelnya di sini tentu ini ada PDO date. Nah, inilah berarti tanggal penerbitan DO. Ya. Mendahului tanggal CO. Tanggal CO-nya di sini kebetulan ada CO date. Gitu ya. Tinggal dibandingkan aja. Ini kayaknya udah. Gitu ya. Sama dengan lebih besar sama dengan gitu ya. Katanya sudah. Nomor dua, tidak ada DO yang diterbitkan tanpa SO. Baik lagi, seperti yang saya sampaikan. Definisikan dulu, DO yang DO yang diterbitkan itu maksudnya apa? Dan tidak ada SO itu maksudnya seperti apa? Ya. Nah, DO yang diterbitkan itu, tafsiran saya, gitu ya. Saya bisa mungkin saja salah. Jadi teman-teman kalau ada tafsiran yang berbeda, silakan sampaikan.
DO diterbitkan itu maksudnya dia adalah ada nomor ada DO ID-nya, gitu ya. Berarti dia sudah diterbitkan karena dia ada DO ID-nya. Maksud saya. Nah, yang diterbitkan itu ada nggak yang nggak ada SO-nya, gitu ya. Jadi harusnya itu tidak ada DO yang diterbitkan tanpa ada SO. Artinya kita cari sebaliknya, ada nggak DO yang nggak ada SO-nya? SO itu maksudnya tadi CO sini ya, CO ID. Nah, kita coba aja di sini, ada nggak ini yang nulnya, atau ada nggak referensi ini yang tidak ada di referensi sini, gitu ya. Bisa di VLOOKUP aja, misalnya di sini aja ini ke tabel sebelahnya, gitu ya. Ini. Kalau kalau nggak ada berarti dia nggak ada CO-nya. CO-nya tidak ada di tabel CO. Oke, saya akan seperti itu aja, mungkin nggak saya tulis formulanya. Saya rasa teman-teman nanti kalau perlu saya tulis formulanya silakan sampaikan saja. Tapi saya nggak tahu ya, menurut saya seperti itu kayaknya sudah berulang teman-teman untuk apa penulisan rumus sendiri saya skip aja. Ini di VLOOKUP dari ini ya, dari master di sini, di sini, masternya dilihat apakah CO-nya ini ada di sini atau enggak. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada DO tertentu yang terbit, padahal status approval-nya pada SO adalah F. DO terbit, baik lagi DO terbit, saya definisikan adalah dia ada DO ID, gitu ya. Nanti kita lihat DO ID ini ada nggak yang katanya approval-nya F, dia tinggal lihat di sini. Jadi, sorry, COID atas masing-masing DO ini ada nggak yang kalau kita VLOOKUP di sini credit approval-nya F, gitu ya. Kalau F ini kan false berarti tidak di-approve, gitu, definisi saya gitu ya. Sehingga teman-teman harus VLOOKUP lagi. VLOOKUP saja di sini dari CO-nya. Yang di lookup adalah atau referensinya adalah COID di sini, ref COID dengan COID di sini. Ambil aja ininya, credit approval-nya. Jadi kolom yang diambil di sini nanti adalah credit approval. Ya. Nanti tinggal filter kalau dia F atau NA. Kalau NA berarti menjawab yang nomor ini, nomor 2 ya, kalau NA. Berarti dia nggak ada CO-nya, kan referensi kita adalah CO. Ya. Kalau dia F, berarti dia anomali untuk nomor 3. Saya kecepatan ya? Kecepatan nggak? Kalau masih gampang sih kayaknya teman-teman ya udah Pak lanjut aja gitu ya. Oke, ini kayaknya nggak terlalu susah. Saya langsung lanjut nomor 4. Tapi teman-teman, balik lagi saya berikan kesempatan kalau teman-teman perlu ada yang diulang ya. Nah nih, kuantiti pada DO tidak boleh lebih besar dari kuantiti pada SO. Gitu ya. Nah ini kelihatannya ada sejumlah kelompok yang bertanya dan menantikan jawabannya. Nomor 4 seperti apa gitu ya? Kuantiti pada DO ya. Di DO seperti ini. Di DO detail persisnya ya. Masing-masing barang yang dikirim berdasarkan DOID ini, teman-teman. Misalkan DOID 39 ada 2 barang gitu ya. Masing-masing barang ini ada kuantitinya berapa dan harganya berapa gitu ya. Dan ini totalnya berapa. Ya dibandingkan dengan yang di SO. SO itu ini maksudnya. Tentu di detail karena di master nggak ada barangnya. Gitu. Ya. Atas COID ini ya ada sekian, produk ID sekian, ini masing-masing kuantiti dan price. Nah, kenapa ini lebih dari yang biasanya atau biasa? Karena yang harus dilihat referensinya ada dua jenis. Yang pertama, ya, kalau teman-teman pakai DOID aja, ini DOID ada dua gitu ya, tidak bisa dijadikan patokan. Nanti DOID yang mana yang dibandingkan, yang atas apa yang bawah, atau COID-nya gitu ya. Begitu juga kalau teman-teman luka pakai produk ID-nya. Produk ID ini berulang. Nanti 749 itu bagaimana membedakan 749 yang di sini dengan yang di sini gitu ya. Jadi kita mau mengambil amount-nya atau kuantitinya dan price-nya di sini gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan itu seperti ini teman-teman. Bahwa ternyata di sini harus ini masing-masing kolom ini tidak unik sehingga tidak bisa dibedakan baris yang ini dengan baris yang ini gitu misalnya. Karena nggak unik kalau kita pakai satu kolom aja. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita menggunakan dua kolom sebagai key. Jadi kita membuat satu kolom baru yang unik, membuat key baru yang unik, yang tidak bisa apa ya bias antara satu produk ID dengan produk ID yang lain gitu ya. Kita menyatakan bahwa produk ID-nya itu untuk yang customer order yang ini ya, produk ID ini untuk yang ini ya. Caranya adalah kita membuat key baru tadi ya kita tambahkan, kita ini aja kita buat aja. Untuk membuat unik pada kasus ini adalah kita buat aja seperti ini. Ini yang nanti akan saya look up.
COID ditambah produk ID. Ini yang nanti akan saya look up gitu ya ke sini. Nah, berhubung di sini tidak ada COID, hanya ada DOID. Kalau kita pakai DOID produk ID, di sini nggak ada DOID-nya gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan workaround-nya adalah, teman-teman, bahwa masing-masing DOID ini kan harusnya ada COID. Di mana kita bisa lihat COID-nya? Di sini, di TD Master. Oke? Masing-masing DOID pasti ada COID-nya. Tadi kan sudah kita uji ya. Lalu, tadi kita mau buat key yang nilainya adalah COID tambah produk ID. Di sini ada COID-nya, tapi nggak ada produk ID-nya. Nah, di sinilah ada produk ID-nya. Gitu ya. Nanti kita ambil dulu. Cara saya adalah kita ambil dulu COID-nya. Kita lookup saja seperti ini. Dari DOID ini, ambil COID-nya. Ya. Jadi untuk DOID ini, COID-nya 24 dan seterusnya sampai di bawah. Lalu saya buat tadi key-nya. Key yang baru adalah COID tambah kalau teks ini maksudnya pakai simbol dan ya. Ditambah produk ID. Inilah key kita yang baru, jadi kita tinggal bisa sudah bisa kita look up karena ini sudah unik. Kita look up kuantitinya di sana. Ini maksudnya mau mencari ini ya, kuantiti di CSO. Nanti sekalian soal selanjutnya adalah price DSO. Seperti ini. Oops. Ini look up. Ini di sini. Ya. Ambil kuantiti sekalian. Ini di kolom 4. Nah, inilah kuantiti di SO. Kalau mau apa namanya fresh kalian aja copy paste kolom ke 5. Nah, ini kuantiti SO, ini price SO. Soalnya kan 4 itu bandingkan dia DO itu tidak boleh lebih besar dari SO. Price harus sama. Ya, tinggal uji aja di sana pengujian SO ini berarti dia harus lebih kecil sama dengan aja ini lebih besar dari ya berarti ini harus lebih besar. Ini maksudnya DO tidak boleh DO tidak boleh lebih besar dari SO. Berarti yang benar adalah si DO ini kuantiti ini itu sama dengan dari SO. Nanti kali filter ada nggak yang false gitu ya. Kalau ini harus sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti tinggal dilihat ada yang false. Cek ya. Mungkin anomali di coba ini. Kita abaikan dulu yang A ya. Kita lihat, kita mau buktikan yang false itu benar nggak. Kuantiti di sini adalah 5, di sini adalah 35. Ya. Di sini 195, di sini 195 betul. Jadi sudah bisa kita anggap jalan gitu pengajaran. Ya. Nah, demikian untuk yang harusnya logika ini juga bisa digunakan untuk soal 45 yang kanan ya. Sama persis, hanya beda tabel aja, itu beda kolom. Ada yang mau ditanya terkait tadi gabungan dua kolom sebagai seperti ini? Ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya lanjut ke ini, perhitungan matematis DO6 harus akurat. Ini kelihatannya sederhana ya, tinggal teman-teman dihitung aja. Price kali quantity sama nggak dengan amount. Ya.
Udah banyak-banyak tabel lain. Lanjut ke yang kanan, teman-teman, soalnya. Tanggal penerbitan invoice tidak mendahului tanggal DO. Invoice. Ya, kebetulan ini ada nggak tanggal DO-nya? Ada ya, mungkin teman-teman nanti tanggal invoice ini bisa diambil aja DO date-nya di VLOOKUP dari referensi DO ID-nya. Gitu ya. Referensi DO ID-nya diambil. Tanggal DO-nya. Dilihat apakah mendahului atau enggak. Tuh. Tidak ada invoice yang diterbitkan tanpa adanya DO. Baik lagi, invoice yang diterbitkan itu artinya apa? Artinya dia ada nomor invoice, gitu ya. Tanpa adanya DO, ini konsepnya sama tadi seperti yang DO tidak ada CO. Ya, jadi teman-teman VLOOKUP aja dari masing-masing invoice ID ini ada nggak yang DO-nya itu tidak ada di sini. Oke, lanjut ke nomor 3. Tidak ada invoice tertentu yang terbit padahal status barang belum dikirim. Nah, eh, ini invoice tertentu yang terbit itu sama seperti tadi. Ya ada invoice ID. Nah, sekarang yang dimaksud barang belum dikirim itu apa? Atau barang sudah dikirim itu tandanya apa? Ini dia ini ya. Status barang belum dikirim. Dari mana teman-teman kira-kira mengartikan status barang belum dikirim? Saya lihat dari sini actual delivery-nya. Kalau dia belum ada, berarti belum dikirim, ya. Ini lihat aja, nah, ada nggak dari masing-masing invoice ini, ya, yang DOID-nya itu actual delivery-nya ini belum ada, ya. Ini. Actual delivery-nya belum ada. Di sini ada nggak di sini? Bisa juga sebenarnya bisa dicek nih actual delivery-nya melebihi tanggal invoice atau enggak. Ya. Ini sama, saya skip aja 4 dan 5. Seperti yang tadi ini sebelumnya tinggal dihitung aja. Hitungan matematis invoice amount adalah apa termasuk PPN. Jadi tidak ada di sini. Now PPN invoice amount di sini. Dari semua. Oke, kira-kira itu pembahasannya. Jadi saya tidak ulangi lagi. Mohon maaf karena kelihatannya waktunya nanti tidak cukup. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa ulangi silakan. Saya membuka sesi pertanyaan sekarang yang mau bertanya terkait dengan materi ini maupun terkait dengan hal-hal lain, gitu ya, saya terbuka. Tidak perlu ini ya, malu untuk bertanya apapun. Buat pelajaran pun saya akan. Silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya asumsikan teman-teman berarti mudah-mudahan sudah paham bila nanti dihadapkan dengan soal-soal seperti ini. Saya perlu ingatkan teman-teman, kalau misalkan saya apa ya iseng-iseng nanya ke teman-teman, bisa nggak ngerjain soal ini dalam waktu 1,5 jam next time? Semua soal ini bisa nggak kira-kira? Belum, Bisa, Pak. Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Gak bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Kalau 2 jam bisa nggak 2 jam? 1 hari, Pak, bisa, Pak. 3 jam, Pak. 3 jam. Nanti kan UAS 3 jam ya. Berapa persen kemungkinannya soal UAS hanya ini aja soalnya? 20. Nggak ada soal lain. 20. 20. Malah kayaknya Alhamdulillah, Pak, kalau soalnya cuma ini, Pak. kelihatannya impossible ya, karena materinya kan selain siklus penerimaan ada yang lain, ya. 5 kali ini loh, Pak. Oke, jadi teman-teman harus dilatih juga untuk tesnya ya, untuk kesempatannya ya. Jadi nggak hanya misalnya bisa saja, tapi juga dilatih. Karena kita ini ya menyesuaikan dengan those goals seperti apa jenis ujian-ujiannya. Jadi
hati-hati dan cepat. Kalau saya sih prinsipnya di antara dua itu dalam hal apa ya, praktek audit, saya sih lebih lebih mengutamakan kehati-hatian, ya. Karena prinsip dari dalam kegiatan audit itu ada kehati-hatian. Memang cepat tapi nggak hati-hati. Karena audit yang nggak hati-hati, audit itu kan bisa jadi nanti hasilnya adalah produk hukum. Kalau ceroboh bisa ada konsekuensi hukum. Misalnya saya sampling ini buru-buru ada yang nggak ini, ada yang luput, ada temuan, misalnya potensi temuan yang besar saya tidak ketemu lah, dijadikan anomali dalam kegiatan audit saya. Beberapa periode selanjutnya dilakukan investigasi terhadap kegiatan yang sama, itu ruang lingkup yang sama, ternyata ada korupsi besar gitu kan. Tanya siapa yang audit dulu nih, nah itu termasuk challenge dan itu konsekuensi yang tidak baik bagi auditor. Kita memeriksa dan sampling kita tidak mendeteksi hal yang obviously misalnya bermasalah. Nah, jadi tapi ya cobalah dikerjakan ya sebanyak-banyaknya teman-teman dan sebenar-benarnya tentunya ya, sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Dan saya sih keyakinan saya ya mungkin ya tadi kata Mas Fahri 5 kali dari ini mungkin ya, karena kan diajarin SQL juga kita nggak mungkin soal ini aja terus nggak diujikan SQL gitu ya, belum depan siklus pengeluaran gitu ya. Nggak tahu dia materi terakhir terkait ACL diujikan atau enggak, kayaknya sih enggak ya, cuma ekstrakurikuler ya, semua terakhir. Tapi ya kayak kemarin teman-teman UTS kalau melihat soal yang bentuknya mungkin tidak familiar, jangan menyerah dulu, dibaca dulu, dibaca, dipahami. Yang penting jangan nangis saat ujian, akan menghambat waktu penyelesaian. Ya. Itu aja untuk materi kita di hari ini. Ada yang mau tanya silakan teman-teman. Ini bebas. Mungkin ada yang mau nanya tadi kenapa Pak servernya down gitu ya? Kayaknya nggak boleh itu rahasia. Intinya tadi sangat disayangkan lah. Tadi saya lagi workshop juga tuh. Pak, kalau datanya lebih banyak dari yang tadi, terus laptopnya lemot, ada keringanan nggak Pak? Oke, ya saya lupa itu ditanya Mas Fari. Good question. Tadi yang sebelumnya saya sempat bahas lama masalah itu. Nah, ini ya memang menurut saya tidak manusiawi dalam tanda kutip ya. Ketika Excel itu filenya lebih dari 5 mega. Karena kondisi laptop itu berbeda-beda. Gitu. Apalagi mahasiswa tidak dikasih laptop untuk mengerjakan mata kuliah ini gitu ya. Tapi itulah realita teman-teman. Jadi nggak bisa semuanya itu ideal. Kita jadikan, jadi kita looking from the bright side. Jadi jadikan latihan ini sebagai asesmen masing-masing. Apakah laptopnya tadi ada yang ngeden, dalam tanda kutip nggak kuat, apakah ada yang nggak bermasalah. Bagi teman-teman yang tadi laptopnya ada kendala, itu bisa dijadikan lampu kuning lah gitu ya. Artinya harus ada tindakan nih. Misalnya apa? Yang paling simpel mungkin next time atau bisa saya langsung coba lagi gitu ya, dengan membuka laptop yang sama, tapi saya close aplikasi-aplikasi lain yang saya gunakan. Kalau Google Chrome cukup makan RAM gitu ya, ketika dibuka gitu ya, jadi pastikan dia misalnya prosesnya habis. Bisa dilihat aja misalkan di apa namanya sih, Task Manager gitu ya, Control Shift Escape kalau teman-teman yang menggunakan Windows. Aplikasi apa yang memakan resource cukup banyak? Kalau di saya di sini sih Google Chrome sama Zoom. Atau teman-teman ujian harus nyalain Zoom ya. Jadi mungkin dimatiin aja kali ya. Harus nggak pakai Zoom? Enggak, Pak. Nah, berarti ya itu di close kayak gitu-gitu ya. Jadi pastikan buka Excel-nya aja. Kalau tadi teman-teman ada yang mengalami kendala gitu ya. Lalu kalau masih berat juga, masih belum bisa Pak. Gitu ya. Coba misalnya tema Windows-nya dibuat yang klasik. Kalau Windows 10 atau Windows yang udah pakai temanya yang udah ganti sendiri atau temanya aero dan sebagainya, itu coba dibuat klasik dulu. Sedikit banyak mungkin membantu, yang namanya juga usaha. Kalau masih nggak bisa juga, nah kemarin saya dapat saran dari salah satu mahasiswa, coba di copy paste ininya soalnya.
atau nanti ngerjainnya di ini copy paste dulu, di copy soalnya. Jadi jangan-jangan ini hanya mencegah satu soal itu ternyata banyak hal-hal di dalamnya atau logika-logika di dalamnya yang belum dihapus kayak makro atau formula-formula di balik data itu belum diganti. Jadi coba aja untuk soalnya di copy. Soal itu maksudnya tabel-tabelnya gitu ya. Tabel-tabelnya di copy, di paste value, di paste value di Excel yang baru sehingga kita pastikan filenya bersih gitu. Untuk yang untuk dengan kita kerja Excel. Kalau masih berat juga, ini gimana ya? Masa saya suruh beli laptop kan nggak mungkin gitu ya. Karena di laptop nggak seperti beli kerupuk gitu ya. Ya, jadi usahakan aja semaksimal mungkin teman-teman mungkin apa bisa pinjam laptop siapa gitu ya, mungkin keluarganya atau tetangganya untuk beberapa jam aja mengerjakan soal gitu ya. Atau mungkin ya workaround solution yang lain mungkin bisa sediakan gitu ya. Karena tentu saya sih berharap soalnya nanti tidak sebesar ini pada saat UAS. Tapi harapan saya tidak bisa menentukan nasib teman-teman atau nasib soalnya gitu ya. Itu ada di tangan dosen koordinator. Nah kalau nanti ternyata pas teman-teman download filenya udah 100 mega, dari download aja udah lama gitu misalnya. Ya saya sih mungkin nanti ada kompensasi tertentu atau diskusi hal semacam itu. Nah saya pusing juga kalau masalah teknis itu kelihatannya, saya berkaca dari misalnya saya selalu gitu ya, itu banyak banget teman-teman tuh dari 2 kelas yang saya ampuh, banyak sekali kendala teknisnya. Disibukkan dengan yang LJU, yang apa namanya, hash gitu dan macam-macam. Itu overwhelming. Jadi teman-teman yang komplain ke saya atau nanya ke saya banyak banget, sehingga saya nggak bisa jawab satu persatu gitu ya. Itu kemarin masih agak longgar teman-teman. Nanti teman-teman ketika UAS itu kan tanggal 10 kurang lebih ya. Masalah jadwalnya tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu kalau jadi tanggal 10 ya. Saya tuh kemungkinan sedang di perjalanan. Jadi saya berangkat dari Indonesia nih tanggal 9. Jadi kemungkinan nanti teman-teman pada saat UAS mohon maaf kalau misalkan jadi tanggal 10 saya nggak bisa aktif menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Jadi ditentukan saja solusinya seperti apa, masalahnya dihadapi gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti mungkin bisa kita ketemu jadwalnya. Jangan-jangan tanggal 10 misalkan siang di Indonesia saya sudah sampai di sana udah relax. Dan juga terkait dengan waktu koreksi UAS teman-teman semua gitu ya. Saya nggak tahu nanti di sana load saya seperti apa ketika saya diminta untuk mengoreksi pekerjaan UAS teman-teman. Di sini saya kalau boleh request teman-teman, saya kan beberapa kali menyampaikan bahwa untuk cara saya bebaskan teman-teman misalnya mau dijabarkan dulu, ada di lookup dulu baru dicek logikanya atau ceknya gitu ya. Atau langsung dibuat satu kolom semuanya. Jadi formulanya numpuk, ada VLOOKUP, ada if dan sebagainya gitu. Itu saya bebaskan. Yang penting logikanya jelas. Dan di sini mungkin saya boleh request teman-teman agar dijelaskan masing-masing soal itu, masing-masing jawaban itu untuk mengerjakan soal yang mana gitu ya. Jadi dikasih kode lah atau dikasih urutan yang jelas gitu ya, sehingga saya bisa lebih mudah untuk melihat mana jawaban teman-teman gitu ya. Karena belajar dari kasus UTS kemarin gitu ya, cukup random. Ada teman-teman yang jawabnya formatnya seperti ini, mudah untuk dikoreksi gitu. Ada yang cukup sulit untuk dikoreksi, jadi kertas kerjanya ya cukup sulit lah gitu ya. Teman-teman mungkin bisa membayangkan ada sekitar 60 mahasiswa dengan caranya masing-masing gitu ya. Itu saya khawatir saya nanti akan memakan waktu cukup lama di sana gitu ya. Apalagi saya mungkin sudah mulai kuliah atau mungkin yang lain-lain. Karena saya didaftarkan jadi teaching assistant juga di sana, asisten dosen gitu ya. Enggak, mohon teman-teman nanti diperjelas masing-masing jawaban itu atas soal. Di warna pun boleh juga, bisa membantu. Di kode-kode. Itu saja mungkin dari saya teman-teman. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan sebelum saya tutup videonya. Saya cek absennya. Nggak ada.
Absennya bagaimana, Pak? Aman ya. Oh, aman. Ya, makasih, Pak. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai audit siklus pengeluaran. Saya belum baca materinya, tapi insya Allah di besok atau lusa saya akan baca materinya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir mengikuti mata kuliah ABK di pertemuan keberapa sekarang? Di minggu ke-13, gitu ya. Pertemuan ke-13 gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Kita pelajari sedikit demi sedikit supaya sukses nanti. Karena menurut saya pelajaran TABK ini tidak hanya menyasar teman-teman kepada penugasan audit, tapi saya yakin teman-teman akan improve kemampuan Excel-nya dan akan sangat berguna di dunia pekerjaan. Tidak hanya Excel. Itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan apalagi, karena saya juga masih belajar teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh japri saya langsung. Ke sosial media saya terbuka kalau teman-teman mau ini, Twitter, Instagram, dan sebagainya, atau WhatsApp. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah, dan saya terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, semoga jaga kesehatan semuanya Sehat terus ya. ya, Pak. Saya N ya. Terima kasih. Ya, Pak.